Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5B, kembali lagi dengan Pak Rahmat. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Mohon disimak dengan baik. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Anak-anakku semuanya, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa kakek Husin terkena penyakit asma. Tahukah kalian tentang penyakit asma? Nah, setelah ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Mohon disimak. Penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Berikut ini perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Dan keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima adalah dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat. 3. Napas tersengai-sengai. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Kesulitan tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan keenam, kesadaran menurun. Asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Anak-anakku semuanya, kita telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Untuk menambah pengetahuan kita semua, kita boleh bertanya terhadap siapapun tentang penyakit asma ini, baik dari saudara yang berprofesi sebagai dokter, perawat, ataupun mungkin orang tua yang pernah mengalami gejala tersebut, ataupun siapapun. Kita lanjut pembelajaran kita. SBDP, properti tari. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Benda yang digunakan sebagai properti tari antara lain selendang, topeng, kipas, payung, keris, dan piring. Properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang dipertunjukkan dan sebagai media penyampai pesan dari tari yang ditampilkan.
Dasar pemilihan properti tari antara lain: 1. Sesuatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. 2. Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Anak-anakku semuanya, kita telah mengetahui tentang properti tari dan dasar pemilihan properti tari. Sekarang kita akan masuk ke properti tari yang digunakan oleh para penari tradisional di Indonesia. Tari Klono Topeng dari Cirebon, Jawa Barat menggunakan properti berupa topeng atau berupa topeng dan selendang atau sampur. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa piring. Tari Rangguk Ayak dari Jambi menggunakan properti berupa rebana. Tari Legong dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Tari Payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Nah, demikian tadi anak-anakku pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Semoga semuanya dapat memahami di pembelajaran kedua ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran ketiga. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.